Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Natasha, BP 17 1084 2029. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen yang telah meluangkan waktu untuk melihat dan mendengarkan hasil dari presentasi skripsi saya yang berjudul Inovasi Pelayanan Publik Salam Sapa ke Pintu Rumah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun latar belakang dari penelitian ini ialah setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas ialah apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat, dan memuaskan. Di Indonesia masih banyak dijumpai instansi pemerintah yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan prioritas di Indonesia ialah sektor kependudukan. Sektor kependudukan merupakan hal yang vital dalam penyelenggaraan pemerintah karena menyangkut dengan pemenuhan dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan pentingnya dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, maka setiap harinya permintaan masyarakat terhadap pembuatan dokumen kependudukan semakin banyak. Tidak jarang ditemukan masalah-masalah yang muncul terkait dengan proses pencatatan dalam administrasi kependudukan. Di antaranya yaitu berupa kesalahan dalam pengetikan nama, tanggal dan tempat lahir, nomor identitas, dan lain sebagainya. Selain kesalahan dalam pencatatan dokumen kependudukan, juga masih banyak ditemukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang belum memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sehingga dengan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang vital dalam penyelenggara pemerintah, maka ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mampu membuat suatu terobosan baru atau inovasi yang dapat memberikan pembaharuan sistem pelayanan yang lebih baik. Adanya otonomi daerah dan desentralisasi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi inovasi pelayanan publik dengan cara pembagian kewenangan antara instansi dengan unit kerja di bawahnya. Salah satu pemerintah daerah yang membuat suatu terobosan dalam pelayanan publik ialah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten kedua yang memiliki luas wilayah terbesar di Provinsi Sumatera Barat setelah Kepulauan Mentawai. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan. Painan yang merupakan ibu kota Pesisir Selatan dan sebagai tempat pelayanan terpusat berada sangat jauh dari domisili sebagian besar masyarakat, sehingga hal ini membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses pelayanan yang efektif dan efisien. Untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang bertempat di Kota Painan dapat menghabiskan waktu perjalanan darat yang berjam-jam dan membutuhkan biaya yang besar. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan apabila sudah diperlukan saja, karena seringkali dalam pengurusan tidak selesai dalam waktu sehari, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan jasa calo dalam mengurus dokumen kependudukan. Sehingga salah satu bentuk upaya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien menerapkan kebijakan pembentukan unit kerja layanan UKL di setiap kecamatan yang didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 tentang unit kerja layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Seiring dengan dibentuknya unit kerja layanan UKL di setiap kecamatan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan meluncurkan sebuah inovasi yang bernama Salam Sapa ke Pintu Rumah, yakni sistem administrasi pelayanan masyarakat sampai ke pintu rumah. Inovasi ini dibuat dalam rangka untuk lebih mendekatkan dan memudahkan pelayanan administrasi kepada masyarakat pesisir selatan. Inovasi Salam Sapa ke Pintu Rumah ini terdiri dari beberapa jenis layanan, di antaranya yaitu layanan berputar, layanan turut berduka, layanan pas nikah, layanan balisa, layanan peduli disabilitas, layanan selamat lahir, layanan sehat, layanan jebol persiswa, layanan merdeka, layanan laduk putu, dan layanan THR. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan fokus pada satu layanan saja, yaitu layanan pas nikah, pemberian administrasi kependudukan status saat pernikahan. Peneliti memilih fokus kepada layanan pas nikah ini dikarenakan layanan ini yang lebih aktif setiap bulannya dijalankan oleh UKL.
Layanan pas nikah merupakan pelayanan hasil kerjasama dengan Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Pesisir Selatan khusus melayani penerbitan dokumen kependudukan terhadap pasangan suami istri. Kerjasama yang dilakukan antara KUA dengan Distrik Capil yaitu KUA melaporkan nomor akta perkawinan dan memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk memproses penerbitan KK dan KTP baru kepada petugas UKL. Setelah itu, petugas UKL akan memproses data dan hadir bersama KUA pada acara pernikahan masyarakat tersebut. Setelah akad nikah, KUA akan menyerahkan buku nikah dan petugas UKL akan langsung menyerahkan KTP baru dengan status kawin serta KK baru sebagai keluarga yang baru. Adapun dalam pelaksanaan layanan pas nikah ini, petugas UKL mendapati kendala, yakni di mana masih terkendala dengan kurangnya staf atau petugas UKL. Selanjutnya masih kurang aktifnya koordinasi antara UKL dengan KUA. Proses layanan inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah ini memiliki kesesuaian dengan layanan yang sebelumnya, di mana dokumen kependudukan tetap diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Masyarakat tetap harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam membuat dokumen kependudukan. Dalam pelaksanaan inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah ini sangat membutuhkan tersedianya jaringan internet. Apabila jaringan internet bermasalah, maka pemrosesan data tidak dapat dilakukan dan sehingga itu membuat dokumen kependudukan tidak dapat diterbitkan, maka akan menghambat jalannya inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah. Selain itu juga kurangnya SDM juga dapat menghambat terlaksananya inovasi. Selanjutnya yaitu layanan pas nikah diindikasikan dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan, di mana yakninya masyarakat terhindar dari biaya yang tinggi, waktu pelayanan lebih cepat, tidak adanya praktek percaloan, tingkat akurasi, validasi, dan kemutakhiran data lebih tinggi, karena masyarakat dapat lebih cepat melaporkan perubahan atau perbaikan data. Selanjutnya yaitu inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah ini juga diindikasikan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih positif atau perbaikan pada layanan administrasi kependudukan di pesisir selatan. Hal ini didukung oleh prestasi yang dicapai oleh Distrik Capil Kabupaten Pesisir Selatan dengan menerima penghargaan dari Kemendagri pada Rakornas di Makassar sebagai Distrik Capil dengan layanan terbaik dan cakupan terluas di Indonesia pada tahun 2019. Dan juga berhasil menerima penghargaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan layanan termaju di Sumatera Barat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana inovasi pelayanan publik salam sapa ke pintu rumah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pelayanan publik salam sapa ke pintu rumah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan masukan kepada Distrik Capil Kabupaten Pesisir Selatan dalam inovasi pelayanan publik. Selanjutnya yaitu studi penelitian yang relevan. Studi penelitian yang relevan dalam penelitian ini yakni yang pertama penelitian dari Nur Ayul Hisbani Mustika Karim dan Ihyani Malik pada tahun 2015 yang berjudul Penerapan Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Engkareng. Yang kedua yaitu penelitian dari Erin Rahmawati dan Retno Suryawati pada tahun 2017 yang berjudul Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Surakarta. Penelitian ketiga dari Muhammad Januar Pratama pada tahun 2017 yang berjudul Inovasi Pelayanan Publik melalui Smart Card pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya penelitian dari Yunita Ratnasari pada tahun 2019 yang berjudul Atribut Inovasi Program Besuk Kiamat Kota Surakarta. Dan yang terakhir penelitian dari Oktariza Vandika pada tahun 2020 yang berjudul Inovasi Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Adapun penelitian ini menggunakan teori atribut inovasi menurut M. Rogers yang terdiri dari relative advantage, yaitu keuntungan relatif, yang kedua compatibility, yaitu kesesuaian, yang ketiga complexity, yaitu kerumitan, yang keempat reliability, yaitu kemungkinan dicoba, dan yang terakhir yaitu observability, kemungkinan diamati. Adapun skema pemikiran dari penelitian ini ya dapat dilihat pada slide.
Selanjutnya, definisi konsep. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan pelayanan berupa barang maupun jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, inovasi pelayanan publik merupakan suatu bentuk kreativitas dalam menghasilkan suatu kebaruan yang dibuat oleh suatu organisasi publik dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang maupun jasa. Selanjutnya, inovasi salam sapa ke pintu rumah merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk mendekatkan serta memudahkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat pesisir selatan, di mana petugas UKL akan langsung mendatangi masyarakat untuk memberikan dokumen kependudukan yang belum dimilikinya. Selanjutnya yaitu layanan pas nikah yang merupakan layanan ditujukan untuk pasangan pengantin yang baru melakukan pernikahan. Masyarakat akan mendapatkan dokumen kependudukan yang baru dengan diantarkannya langsung oleh petugas UKL setelah akad nikah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu definisi operasional yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya metode penelitian. Adapun metode penelitian pada penelitian ini pendekatan penelitian dan desain penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi, teknik pemilihan informan, purposive sampling, peran peneliti instrumen utama, proses penelitian yaitu merumuskan masalah dan mengumpulkan data. Selanjutnya, unit analisis dalam penelitian ini yaitu lembaga, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik analisis data yaitu tahap pengumpulan data, pengelompokan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu teknik keabsahan data. Yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Selanjutnya yaitu deskripsi lokasi. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 12 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah terbesar kedua setelah Kepulauan Mentawai, yaitu dengan luas wilayah 6.049,33 km persegi. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan dan 182 nagari. Penelitian ini dilakukan di Distrik Capil Kabupaten Pesisir Selatan. Distrik Capil Kabupaten Pesisir Selatan adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun visi Distrik Capil Kabupaten Pesisir Selatan ialah terwujudnya kepuasan pelayanan masyarakat dan terbangunnya struktur database yang akurat dan valid. Selanjutnya yaitu temuan dan analisis data. Yang pertama ada relative advantage, yaitu keuntungan relatif, di mana suatu inovasi harus memiliki nilai lebih atau keuntungan dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya. Dalam hal ini, inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah memiliki nilai lebih, yaitu di mana masyarakat setelah akad nikah selain mendapatkan buku nikah juga mendapatkan KK dan KTP baru dengan status kawin yang akan diberikan langsung oleh petugas UKL, dan juga dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya kepada masyarakat, serta dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk Distrik Capil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendapatkan data yang valid, akurat, dan mutakhir. Selanjutnya yaitu kesesuaian atau compatibility, di mana sebuah inovasi harus memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah tidak merubah tujuan dan fungsi daripada Distrik Capil Kabupaten Pesisir Selatan itu sendiri, tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku, yaitu sesuai dengan visi dan misi dari Distrik Capil Kabupaten Pesisir Selatan, serta mendukung visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 sampai 2020, yakni pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan pelayanan prima. Selanjutnya yaitu inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah ini sangat sesuai dengan keadaan sebelumnya, di mana tidak merubah standar prosedur dalam pembuatan dokumen kependudukan sebagaimana yang berlaku di dalam peraturan yang telah ditetapkan. Hanya saja yang membedakannya dengan layanan sebelumnya, cara dalam masyarakat mendapatkan dokumen kependudukannya, dan bagaimana petugas UKL dalam memberikan pelayanan yang lebih spesifik kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan. Biasanya masyarakat baru dapat mengurus dokumen kependudukan setelah menikah. Dengan adanya layanan pas nikah ini, masyarakat bisa mendapatkan dokumen kependudukan yang diantarkan langsung oleh petugas UKL bersamaan dengan diberikannya buku nikah oleh KUA setelah akad nikah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada kerumitan atau complexity, di mana inovasi baru cenderung memiliki kerumitan yang lebih tinggi
memiliki kerumitan yang lebih tinggi dari sebelum adanya inovasi. Dalam inovasi, kerumitan dapat diartikan sebagai sebuah kendala dalam menjaga inovasi. Kendala yang dihadapi oleh petugas UKL dalam melaksanakan inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah ini yaitu jauhnya jarak dan kondisi jalan yang tidak bagus yang harus ditempuh oleh petugas UKL untuk mengantarkan dokumen kependudukan langsung kepada masyarakat. Selain itu, masih kurangnya staf UKL. Selain itu juga penerbitan dokumen sangat bergantung dengan ketersediaan jaringan internet. Jika jaringan internet tidak tersedia, maka data tidak dapat diproses dan menyebabkan penerbitan dokumen kependudukan tidak dapat diterbitkan. Selanjutnya itu kesulitan jika ada pasangan yang salah satunya tidak berada dalam kecamatan yang sama. Selanjutnya itu kemungkinan dicoba atau triability. Sebuah inovasi harus melewati fase uji publik agar dapat terbukti mempunyai nilai lebih atau keuntungan dibandingkan dengan sebelumnya. Inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah ini telah teruji keunggulannya, di mana dapat dibuktikan dengan penghargaan yang didapat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, di mana pada tahun 2019 berhasil mendapatkan penghargaan dari Kemendagri pada Rakornas di Makassar sebagai distrik capil dengan layanan terbaik dan cakupan terluas di Indonesia. Pada tahun yang sama juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai distrik capil dengan layanan termaju di Sumatera Barat. Selain itu, pada tahun 2020 juga mendapatkan penghargaan terhadap kinerja tinggi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam urusan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dari DPP PKPS Pusat pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah sudah melewati fase uji publik, yakni dengan melakukan sosialisasi kepada beberapa stakeholder terkait dengan inovasi salam sapa ke pintu rumah yang nantinya informasi tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang lain. Selanjutnya yaitu adanya respon positif masyarakat terhadap inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah. Selanjutnya yaitu ada kemudahan diamati atau observability, di mana sebuah inovasi harus mudah diamati, yang mana dapat dilihat bagaimana proses dia bekerja hingga hasil yang dicapai. Adapun proses inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah ini terbentuk berangkat dari panjangnya wilayah pesisir selatan, sehingga membuat masyarakat sulit mendapatkan akses pelayanan yang efektif dan efisien. Sehingga dengan hal tersebut diluncurkanlah sebuah inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah ini, yaitu dengan adanya diskusi dengan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, inovasi ini mendapatkan tanggapan yang positif dari Kementerian Agama, dan selanjutnya hal tersebut ditandatangani dengan MOU. Maka setelah ditandatanganinya MOU tersebut, Kementerian Agama mengkoordinasikan KUA di kecamatan untuk bekerjasama dengan UKL terkait dengan layanan pas nikah. Masyarakat juga dapat mengetahui informasi seputar pelayanan inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah ini melalui media sosial masing-masing UKL kecamatan. Inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah juga dapat dilihat hasilnya, yakni memberikan dampak dan hasil yang lebih baik bukan hanya untuk masyarakat, namun juga untuk Distrik Capil Kabupaten Pesisir Selatan itu sendiri. Dibuktikan dengan penghargaan yang diraih oleh Distrik Capil Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 dan 2020, serta pada tahun 2019 disampaikan oleh Dirjen bahwa satu-satunya Distrik Capil di Indonesia yang membuat sistem pelayanan seperti yang dibuat oleh Distrik Capil Kabupaten Pesisir Selatan ini. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, di mana inovasi ini memberikan manfaat bukan hanya untuk masyarakat, namun juga di Capil Kabupaten Pesisir Selatan, dan inovasi salam sapa ke pintu rumah layanan pas nikah juga memenuhi indikator-indikator dari atribut inovasi. Adapun saran dari penelitian ini ialah yang pertama, Distrik Capil Kabupaten Pesisir Selatan sebaiknya
Mempertimbangkan penambahan petugas UKL terutama di kecamatan yang memiliki wilayah yang luas. Selanjutnya, Distrik Capil Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat menyediakan koneksi internet yang memadai bagi setiap UKL di kecamatan. Selanjutnya, yang terakhir, Distrik Capil Kabupaten Pesisir Selatan sebaiknya mengadakan evaluasi inovasi secara rutin sebagai laporan dari pelaksanaan inovasi sehingga dapat diketahui apakah inovasi berjalan secara terus-menerus dan terlaksana dengan baik. Baiklah, sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.